Hai. Pusing banget gua nih. Pusing gua. Ini maksud lu apa? Ini adalah moda transportasi kita untuk menuju ke bintang tamu kita. Di mana-mana biasanya kan kita juga pakai mobil mewah. Hidup itu nggak melulu di atas. Asik. Kadang di bawah. Asik. Kita harus syukuri. Kita udah pernah naik truk. Ya disyukurin tinggal disyukurin, tapi kagak bok-bok juga, Sel. Gak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Lagian juga jalannya juga nggak jauh. Dari Jakarta ke Parung doang. Ya jauh itu mah. Jangan ngadi-ngadi lu, udah dari Priuk aja ke sini 2 jam. Emang kita mau kemana? Ini kita pengen ke rumah bintang tamu kita. Ini adalah orang yang sangat menginspirasi sobatku. Karena beliau ini dulunya adalah seorang ART. Nggak mungkin. Ini ART bukan sembarang ART. Tapi Inilah ART yang sekarang sudah menjadi sukses dan punya kantor seluas ini. Siapa bilang mantan ART nggak bisa sukses? Kami persembahkan ke hadapan Anda seorang wanita hebat, mantan ART yang sudah berkali-kali merasakan pahitnya kehidupan hingga berhasil sukses berkat kerja keras dan kesabarannya. Ini dia Kakak Erliani. Kak Erli menjadi ART sejak SMP demi membantu perekonomian keluarga. Tapi sifatnya yang tidak mau menyerah dengan kemiskinan membuat Kak Erli bangkit dan memulai usahanya sendiri. Dan today, duo si paling pantang menyerah Marcel dan Po Alpa mau main sambil curi-curi ilmu ke kantornya yang super luas, juga rumahnya yang super duper cuantik. Katanya nih Sokinku, semua aset dan bangunan yang dimiliki oleh Kak Erli dibeli secara cash keras alias no hutang-hutang club. Widih, mantap Kak! Yang senapsirin sama perjalanan suksesnya Kak Erli atau yang lagi butuh motivasi atau yang sedang butuh hiburan di pagi hari, yuk kita duduk manis sambil menyaksikan kehebohan duta anti kemiskinan kita menelusuri jejak perjuangan Kak Erli. Mari Kakak! Wow, apa sih? Lu kayak orang baru ngeliat mobil. Mercedes-Benz. Biasanya orang sukses depan rumahnya Alphard. Alphard. Ini Mercedes. Mercedes-Benz lo. Berarti gue di atas nih. Lu so tau banget, emang mahal? Ini mobil 2,5 M. Beneran? Kok lu tahu? Kan gua kan udah bergaul sama orang-orang sukses. Oh Asik. iya, sombong banget. Mercedes, BMW, semua udah paham gua. Udah paham ya, udah ngerti Iya. ya. Mobil lu lebih paham. Iya. Tapi kalau atas branded gue lebih paham. Nah, gitu. Info buat lu nih. Info. Kak Erli yang pengen kita samperin. Iya. Dia tuh punya kantor, tapi dia nggak pakai ngutang, nggak pakai investor. Nggak mungkin lah. Nggak percaya dia. Udah mendingan lu panggil Udah dah lah, kalau orangnya. gitu kita panggil aja dah. Kak Erli, main yuk. Kak Erli, tuh, Kak Erli gua. Kak Erli. Hai, apa kabar? Hai. Kenal ya? Kenal juga. Nina Po Alpa bukan? Iya, Iya, betul. bener. Iya ya kayak? Iya. Alhamdulillah dikenal juga. Kak, emang bener? Emang dulunya Kenapa? ART? Iya, alhamdulillah. Emang beneran kakak ini katanya kagak ngutang? Alhamdulillah, memang kita prinsipnya dari awal bisnisnya nggak pakai hutang, nggak pakai investor. Jadi emang kakak kerjanya apa gitu? Sini kak, jelasin ya kak. Oke. Kalau ini memang awalnya kan dulunya bisnis online ya, jadi kayak jualan palu gada deh apa lo butuh gue ada. Jadi segala macam aku jual gitu ya, sampai akhirnya di tahun 2017 itu aku bikin brand sendiri Bio Kosmetik ini. Jadi sebenarnya kakak ini pendiri apa direktur apa nih jadinya nih? Pendiri dan komisaris. Komisaris. Wow. Wah, keren banget. Jangan jauh-jauh sini lu. Gua Seta. amazing gua. Ini baru pertama kali Sobat Miss Queen nih. Iya. Rumahnya gudang ya kayak? Bukan. Tapi ini ngomong-ngomong ini barang apa nih? Pada ngapain di barang kak di sini? Ini mau didistribusikan ke member. Jadi kita kan pendistribusian itu via member. Ada distributor, agen, reseller, dan marketer. Kalau orderan paling banyak, yang paling kaget berapa kak? Aku cerita yang kaget aja ya. Yang kaget lagi. Jadi pas pertama kali bikin brand kan aku juga kayak nggak percaya diri Iya, gitu nggak ya. percaya diri, benar. Karena siapa sih aku ya seorang ART dulu gitu punya Iya, brand, benar. siapa yang mau pakai gitu kan.
Nah, jadi 2017 itu ceritanya kita mau produksi ke pabrik yang besar minimal 20.000 ya kan. Kita akhirnya nego, boleh nggak sih kita produksi 6.000 dulu. Terus aku ngitung ya paling setahun lah habis gitu kan. Ternyata 6.000 itu seminggu langsung habis dan kurang. Nah, akhirnya 20.000 itu ya langsung Seminggu? habis. Iya. Dari ekspektasi kamu setahun, Iya. ini habis tahun ini seminggu. Iya, buat aku yang bener-bener bikin aku kaget dan akhirnya jadi semangat gitu. Itu karena wah ternyata dan dia bikin kalau cuman laku doang terus hilang kan drop ya. Drop, iya. Tapi itu ternyata repeat ordernya Bikin tuh nyandu, iya nyandu terus bikin lagi. Akhirnya dukungan dari suami itu memang benar-benar nyata ya. Iya, suami kan nggak hanya dukung juga, nggak Iya, dukung iya. aja, tapi dia benar-benar ngejalanin Oh, semuanya. ngejalanin juga. Iya, kita bareng Ada couple trainer. kontribusi juga suami berarti. Iya ya? dong. Iya. Sebentar ya kak. Tadi kakak bilang kan dalam seminggu 6.000 piece Iya. keluar. Listenernya paling berapa ratus ya? Iya. Nggak mungkin Soalnya 6.000 ribuan. ya. Iya, karena 6.000 ya. Bener nggak sih kak? Kalau awal iya, kalau awal paling nggak sampai 1.000-an orang. Tapi kalau sampai hari ini udah 55.000 member lebih. Apa? 55 55.000 member lebih. Iya, Kalau alhamdulillah. satu member nyumbang duit cuma 10.000. 10.000. Iya. Berarti sebulan 550 juta. Iya. Kalau satu member 10.000. Nah kak kita mau nanya juga, di kantor ini tuh ada ruangan apa aja kak? Iya, kalau ini memang buat penyimpanan pergudangan barang yang udah siap kirim. Siap ya, udah kirim. jadi. Kita juga ada gudang lagi sebelah, tapi masih renovasi. Nanti untuk packaging-packaging yang masih kosong, kemungkinan ada di gudang sebelah belakang itu tempat makan siang karyawan. Jadi makan siang karyawan itu dari kita. Dimasakin sama mertua tercinta dia, hobi masak. Sama mertua. Berarti suami kontribusi, mertua ada kontribusi juga. kompak. Gue juga mertua gue kontribusi juga. Ngedoain biar tiap bulan Masya Allah itu lancar. berkah, Amin, Masya Allah. Nah, Nah, kalau atas ini kantor, jadi itu ada tim kreatif, ada keuangan, ada IT. Di bawah ini buat packing. Kak, ini luasnya berapa, Kak? Ini sekitar 800 meter, kalau yang gudang sebelah 1.600 meter. Wah, jadi Berarti hampir 2.000. 2.400. 400 meter. 2.400 kurang cepet lagi. Iya, 2,5 ya. Dan alhamdulillah ini kita nggak nyewa juga nggak nyicil, Nggak tapi nyicil. kita beli dengan cash atas izin Allah. Cash tuh, bener tuh, cash. Lu artis baru. Lah gue bisa, Mobil cash kok. kredit. Lah, gue juga bisa kak. Lunasin apa kak? Ya, Ayo. Ini keren Silakan banget. masuk. Lu biasa aja dong, jangan nubrak-nubruk gue. bagus banget ini. Kak, ini ruangan apa? Ini tempat aku ngantor, kalau lagi ke kantor aku ke sini. Kalau Banget ini kak. Kayak rumah ya. Nah kak, waktu kakak beli gedung ini kapan nih? ini tuh pas awal-awal pandemi. Wih, baru kemarin dong. Iya, 2 tahun lalu dong? Belum Orang-orang ngomong jual belum tanah dia lama. beli gedung. 2017 sampai 2019 akhir itu di sana masih di ruko kecil gitu. Nah, baru awal pandemi pindah ke sini sampai pas mau beli ini, jadi kan ceritanya aku muter ya sama suami ya. Sering banget dicuekin, jadi pas nanya disangkanya kita kayak orang ngayal. Orang lagi pandemi mau Padahal beli, emang iya ya kan? Iya, emang dia suka ngayal sih. Iya, bener dulu. Emang waktu itu beli gedung berapa, Kak, kalau left tahunnya? Aduh, berapa ya? Ya, mungkin kalau kita buat beli rumah yang sedang bisa dapat 18-20 lah ya gitu. 18 rumah berarti klaster dong. Iya, iya. Lah iya. Kalau gue jadi apa gue jual aja ya jadi klaster. Udah jangan, Kak, kan Oh, iya, lu lupa. masih ada Kalau satu gudang-gudang. klaster. Kasihan karyawan ya. Kasihan. Kenapa Kakak nggak mau ngutang? Sebelum ke sana, saya pengen tanya dulu. Berapa paling besar orang pengen ngutangin Kakak? Ini nggak apa-apa dong. Iya. Iya dong. Iya, iya. Orang pengen berapa miliar gitu pernah paling besar. Udah nih lu gue utangin nih segini. Pernah 2T. Hah? 2 triliun. Pengen diutangin. Sabar. Berarti kan orang itu percaya. Kalau ini bakal ada omset paling terbesar. Nah, itu Masalahnya dia juga kayak mau ngutang dulu. Oh, jadi ngambil duit dulu dari orang, baru ngasih Kakak. Oh, iya. Kelar. Tapi kenapa nggak mau ngutang? 2 triliun loh itu, Kak, paling besar Kakak pengen invest sama orang. Yang pertama prinsip. Prinsip, Pengennya tuh punya usaha nggak cuman besar,
tapi menenangkan ya, kayak value Bielin kan B-nya besar, berkah dan bermanfaat. Kalau aku boleh tambah, menenangkan hati gitu. Selain itu juga aku memang punya pengalaman buruk tentang hutang gitu. Jadi dulu adalah bos aku tuh hobinya ngutang, yang selalu suruh ngadepin hutang itu aku. Gitu. Jadi setiap ditagih rentenir atau ditagih dari debt collector itu yang ngadepin aku. Makanya dari pengalaman-pengalaman itu balik lagi memang aku orangnya takut banget ngutang sih. Takutnya karena pernah jadi perantau, takut nggak bisa bayar kan. Gitu. Kak, ini sebenarnya kita dari tadi lagi mata kita lagi ngayang-ngayang aja nih. Kamar kakak di mana? Iya. Kamar? Ini kan cuma kantor sama gudang. Lah, kakak tinggal di gudang. Ada di sono rumahnya. Kita mau main apa? Ada rumah lagi. Ini kan bukan rumah, Kakak. Wow, keren banget kita naik mobil Mercedes-Benz. Selamat datang Iya, Bu. di rumah aku. Saya pergi lagi ya. Nora, lu turun nggak? Kenek, bayar dulu, Mercedes bayar udah kayak dulu. mobil angkot lu. Turun. Sekali-kali kita nyenengin hati. Iya. Apalagi kita naik mobil Mercedes. Iya. Ada 2.000-an nggak? Bayar dulu. Nah, Ya, jangan dong. kan dibayar 2.000 lu. Turun. Berasa beda rasanya ya. Alphard sama Mercedes-Benz beda rasanya. Beda. Iya. Beda ini mah. Lewat sini aja. Yang ini apa yang ini jadinya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ini dapur sama ruang keluarga. Sebentar. Kita ruang tamu. Bisa diulang? Ini apa, Kak? Ini dapur. Dapur. Ini rumah. Oh iya. Ini rumah. Ini rumah. Dapur. Ini maksudnya gimana di sini dapur, di sini rumah. Ini ruang tamu. Ruang Ruang tamu. tamu. Dulu kakak sebelum tinggal di sini tinggal di mana? Aku di daerah Ciledug di kontrakan 3 petak gitu, jadi tidurnya tuh masih yang pakai kasur Palembang gitu. Nah, ya kalau bangun mukanya garis-garis ya. Ya, Kotak-kotak. Kotak Iya. Berapa tahun kak? Waktu masih jualan palu gada itu sebenarnya omsetnya juga udah lumayan deh MM-an, tapi memang Kontrak hasil Iya. udah MM-an. karena memang aku tipenya yang nggak maksain gitu. Jadi kalau utamain yang penting dulu. Jadi pokoknya bisnisnya dulu dikuatin. Nanti Kamu kalau mau hura-hura benar-benar ya? udah free baru beli. Iya. Ini mobil punya siapa, Kak? Punya mobil kantor kakak bawa sini. Kalau yang di rumah sih ada 4, yang satu lagi jemput anak, yang Serena. Oh, ini mobil aku pas dulu hadiah hamil yang kedua. Hadiah dari suami diberikan Mercedes-Benz sedang hamil. Iya, biar Wah, itu tambah bahagia banget semangat tuh. ya hamilnya. Bahagia banget lagi. Mobil pertama kakak apa, Kak? Kalau boleh tahu. Mobil pertama aku dulu Evalia, terus Ford. Jadi orang-orang mah ke showroom pada pengen kredit mobil. Kalau aku nggak, ngumpulin kontaknya buat dihubungin, buat di prospek biar beli produk gua. Oh, itu perbedaannya dulu tuh ya. Beda. Orang datang ke sana berharap sales-salesnya prospek kakak, tapi kakak balik prospek mereka. Iya, aku cuman bilang sama Ford nanti gue beli cash ya. Gitu. Wih. Oh, dijanjiin, ternyata bener dibeliin Iya. cash. Jangan kan cash, gue beli showroom lu. Ini ruang tamu. Sama kayak ruangan kantor. Iya, Kak. Iya kan memang ini seleranya gini. Kak, duduk, Kak, duduk. Oh iya, kan yang punya rumah dia. Kita mau ngerasain aja. Iya, ngerti. Yuk dimakan dulu ya. Iya, kan bari ngobrol biar enak. Punya rumah kan kakaknya. Iya, gitu. Kak, ini beli rumah cash lagi atau KPR, Kak? Sekali lagi saya tanya nih. Alhamdulillah cash juga. Cash juga alhamdulillah. Jadi Ya. ini kan 2 coupling ya, tapi satu-satu dulu. Pertama itu, di situ ini waktu itu beli tanah, terus baru dibangun tuh di 2020 kan. Oh, ini desainnya kamu banget atau ada sebagian selera suami, Kak? Aku banget. Kamu banget. Oh. Aku banget Pasti nih ya? semuanya. Jadi Suami kalau nggak ada ini ya? suami monoton, kadang seleranya kayak tua gitu loh. Jadi kadang kalau dia beli sesuatu ujung-ujungnya aku suruh kasih orang, terus aku ganti lagi sama selera aku. Nah, pertanyaannya kapan lagi suami beli sesuatu, Kak? Jadi pernah nih waktu beli marmer buat yang backdrop kamar 2 gitu ya. Ini tuh bener-bener cuman ada 1 atau 2 gitu, dia dari Eropa atau apa gitu, lumayan mahal kan. Terus pas aku lihat, ih tua, aku gak suka, aku lebih suka yang kayak gini gitu kan. Akhirnya marmernya dicet. Terus dia langsung telepon interiornya, saya tutup aja pakai backdrop gini. Gitu. Ditutup.
Ditutup. Ya karena kalau suami yang penting istri happy gitu. Jadi sebenarnya sudutnya suami itu yang mana, Kak? Paling gitu, dia cuma aku kasih space segitu. Ya. Sebenarnya itu kodok, katanya dia pengen suasana di rumah ini ada suara kodok. Kodok. Beli kodok gak bunyi, akhirnya dia pakai YouTube. Tung tung. Ya. Akhirnya kodoknya kodok teknologi ya. Kak, ini kan rumah kakak kan 2 klaster kakak ambil ya. Waktu kakak beli 1 rumah, harganya segini ada. Ya, kurang lebih lah. Yang mahal interiornya, Iya, dan emang. rumahnya ya kan. Sama ini kan yang marmer ditutup itu kan. Iya. Yang lu mahal aja kan liftnya kan yang mahal. Hah? Lip. Buat apa Kak itu? Jadi ceritanya kan mertua aku kan tinggal di sini kan. Tapi ternyata yang make siapa? Aku juga. Loh, Karena kamu juga yang jompo berarti. mertua aku yang jomblo. Iya. Kak, emang bener Kak ada obrolan kamu kagak dibayar waktu kerja dulu? Waktu jadi ART ya, waktu pertama taunya tuh setelah 2 tahun. Jadi pas 2 tahun itu mau diajak mudik, ternyata pas minta gaji nggak digaji. Ngomongin gimana dia? Udah dikumpulin aja, pokoknya ngomongnya dikumpulin terus sampai. Oh, bilangnya dikumpulin apa Iya biar nggak habis, tapi mau mudik tetap nggak dikasih. Akhirnya aku alasan sama orang tua, aku masih betah di sini, takutnya orang tua kepikiran kan. Sampai akhirnya adik aku dan saudara bilang aku anak durhaka, udah sombong nih, nggak inget pulang. Pas sudah tahu sampai nangis sama aku, maaf ya nggak tahu. Oh, Karena minta memang maaf. salah aku, bukan salah mereka. Aku yang menutupi supaya mereka nggak kepikiran aku kan. Iya. Kita mau bukti nih, sekarang di rumah kakak ada berapa ART? Ada ART itu ada 4, supir 2 sama aspri-aspri paling. Kita panggil satu deh. Oke. Siapa namanya Kak? Mbak, sini Mbak. Kenal namanya? Mbak Rizka. Mariska. Mbak Rizka. Nah, ini- ART-nya bagus-bagus bajunya ya? Iya dong. Keren Kita keren bahkan loh. waktu pandemi kan lebaran pada nggak pulang, itu seragamnya sama kayak kita semua. Oh, pandemi nggak pulang, nggak digaji juga ya? Kan beliau juga begitu. Pendidikan beliau yang Nggak begitu. pulang. Beda. Kalau ini Kamu mah waktu itu nggak digaji berapa tahun? 6. 6 tahun. Kamu di berapa? Nggak Di digaji. berapa bulan? Digaji? Tiap bulan? Kita mau nanya, Iya. punya bu bos seperti ini gimana? Jangan keterpaksaan ya. Beruntungnya Baik banget, orangnya baik banget. baik banget. Malah baru ngerasain punya bos yang kayak gini. Tuh dia apa sedih tuh. Karena emang beneran tuh. Ya ampun, saya jadi kagak Jadi inget enak. ya, Saya Kakak jadi bercanda inget doang ya. Kak. Yang tadi yang minjem duit nggak ada. Jangan nangis dah Kak, saya bercanda doang. Jadi kakak Erli ini teringat waktu masa lalunya yang dulu. Masa lalunya dulu. Jadi dulu waktu jadi ART pertama diberhentikan. Kenapa? Gara-gara waktu itu dia nggak bisa Garis. setrika garis lurus. Iya kan kalau kayak kemeja, celana yang zaman dulu kan harus garis lurus. Iya. Aku belok-belok. Zigzag dia. Sampai sekarang masih nggak bisa nyetrika. Iya nggak bisa kalau yang garis-garis gitu, susah. Makanya dia diomelin sekarang sama ART. Enggak, Bu, garisnya lurus dong, Bu. Itu. Ini ruangan apa kak? Ini ruang keluarga. Ruang keluarga anak lo ini, Kak. Ini ruang pasti dapur. Kan ngomong luasnya berapa ini? 155 samping kalau nggak salah 140. Saya perhatiin di sini tuh kulkasnya kenapa ada 3? Iya. 1, 2. Ini buat cuci piring. Oh, cuci piring. Piring. Ada alatnya cuci Ada piring. alatnya. Ada yang ala-ala Korea itu loh. Loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi nggak pernah dipakai. Kalau nggak dipakai nggak mau dijual ya kasih orang siapa kek? Kalau nanti dikasih. Siapa kek? Siapa keknya? Siapa kek? Kayak Gitu ya. pengarah gitu. Kasih orang siapa kek? Tapi kak, Ya. kulkas kan banyak ya kan? Ya. Listrik kalau kita perhatiin ya tadi burcek burino namanya. Nyala semua. Ya. Terus ada lip. Bayar listriknya mahal apa kagak? Hampir sama kayak di kantor, soalnya aku kan nggak suka gelap ya, kayak gini maunya tuh terang. Maksudnya nih harga bayar listrik kan sama kayak kantor. Iya, karena Emang di kantor berapa? sebenarnya yang mahal itu karena lift sama air hangat apa? Kolam itu ada air hangatnya, karena anak aku kan masih kecil, jadi kalau renang dihangatin dulu itu yang bikin listrik mahal kata suami. Berapa kak sekali bayar listrik kak? Ada nyampe 5? 10 lebih katanya. 10 lebih tuh. Ya Allah kayak angsuran mobil gue. 10-15 lah gitu. Tapi Kak Erli nih susah tidur dia. Susah Kenapa? Kan nggak suka gelap kan? Kakak katanya Enggak, kalau tidur melek mainnya ya? gelap. Silakan
kenapa Kak? Ini ruang kerjaku kalau di rumah. Jadi pas selama hamil sih suami lebih pengennya aku kerja di rumah gitu. Rumah aku tempat kerjaku ini mah. Iya benar. Kita mau nanya, kepo yang sekian kalinya. Ini kakak bikin lip habis berapa sih Kak? Ya. Bener nggak sih kalau kurang bikin lip lebih itu gitu Kak, sih. kalau satu lantai itu 100 juta? Bener. Nggak dapet. Ini seharga mobil Alphard lah kurang lebih. Seluruhnya gitu kan bikin lipnya ya semobil Alphard, tapi kalau kita bikin satu lantai harganya 200 juta. Nggak ngerti ya, pokoknya ini kalau ini habis kurang lebih segitu sih. Tuh lebih. Tapi kalau udah jangan tambeng. Ya, Lu bilang seharga mobil Alphard, lu masih 100 juta. ya kalau cuma lantai 1 ngapain pakai lift ya? Iya, kalau emang 100 juta yang narik orang Iya di belakang. aja gitu. Nimba dong, nimba itu jatuhnya. Kak, kalau kita perhatiin ya Kak, kakak punya tas branded banyak loh. Tapi kakak kenapa pakai tas custom? Itu tas tuh tas kado tau. Yang mana? Kado Ini dari, tuh? iya dari partner-partner bisnis gitu. Kan itu kado. Ya, ada tas yang kan ada nggak Kak kira-kira kado yang kakak nggak suka? Aduh. Pikir dulu ya. Iya, kita ke TKP aja Oh, gitu iya, Kak. oke. Wah iya Sel. Wah. Bagus Sel. Kakak beli barang tas paling mahal berapa? Oh ini paling Gucci ini nih. juga nggak nyampe 10 juta deh. Ini? Lupa aku. Ini? Ini karena aku suka lagi punya anak yang si Salsa itu kan lagi suka pink. Terus ngeliat ini ya udah beli. Pas ya, pink. Ada pink. Dari tadi ada aja kok. Iya ya, psikologinya ya. Masuk nih tuh pink. Iya. Tuh ada duitnya. Ada duitnya. Berapa? No. Kaget gua, no. Oh iya Pak. Iya. Itu. Iya. Nggak rezeki kita jadinya. Orang nemu diinjak dulu. Ini kan Iya kakak, beneran ada uangnya. duitnya kan udah banyak ya kayak. Masih seneng gak sih kalau ketemu duit ada di kantong bekas cucian gitu? Aduh goceng nih. Seneng gak? Masih sih kayaknya. Masih iya. Jangankan dia, gua aja kalau lagi nyuci di rumah gua masih Iya kan? periksain satu-satu kantong. Yang gua heran, gua selalu nemuin duit di kantong gua. Tapi gua nggak pernah nemuin kantong laki. Itu yang gua heran. Iya. Ini kamar kakak. Yang nih suaminya. Siap. Saya Marcel Pak. Saya habis Om. Ya, jadi teman-teman ini adalah suami dari KRD, si pembongkar kodok. Kodok. Ya, kodok yang bunyinya dari YouTube. Nah, pertanyaan saya, mana nih keramik yang ditutup? Mulai lagi dah ini. Sampai situ ya. Marmer nih. Marmernya ditutup mana? Ini satu. Satu, ini dalamnya marmer nih. Marmer. Iya. Ana beli khusus. Ini nih. Ente beli khusus nih. Iya. Iya. Cuma ada satu-satunya ya yang Cuma tinggal sisa 4. Bisa 4. Iya. Nih satu, bawah 2. 2. Belakang TV itu ada 2. Ada 2 juga. Jadi 4. Jadi 4. Akhirnya ditutup nih pakai ini. Pasrah demi kelangsungan hidup. Oh, Demi kelangsungan kelangsungan hidup. Ya. Itu adalah sosok suami yang memang mengerti perasaan istri bagaimana. Iya, atau memang isti Om. Ah, Ikatan suami takut istri. Ya. Sini Pak, kita duduk. Iya, biar kita enak ngobrolnya. Iya, kakak sini aja kakak di atas. Tapi yang kita tanyain lagi yang ada di sini. Nah kalau itu marmer jenis apa ya? Nah, karya anak. Karya Cinta. anak. nah, ini emang mau diabadikan. Oh diabadiin. Bukan. Bener-bener. Museum Kita ya. mau copot nggak boleh ya sama kakaknya. Iya. Bang, kita kasih pesan. Iya pesannya apa Sel? Abang kan beli kodok kan kodok nggak nyala. Nah, Enggak apa? beli kodok nggak nyala. Nggak nyala, bunyi kagak ada. Iya. Marmer ditutup. Sedih banget ya gue ya. Iya, maksud gua. Doa lagi aja dah. Doa lagi aja deh. Nah kita sekarang lagi di ruangan karaoke. Keren. Iya. Udah kok aja ya pakai karena aku hampir nggak pernah pakai. Malah justru buat meeting sering ya. Jadi ini boleh Yang dipindahin make- ke rumah saya? Ya makanya si Jangan Mbak. Mbak kalau itu suka karaokean di sini. Oke kak, kita mau nanya nih ya. Kakak masih kecilnya kayak gimana sih kak? Kok kalau kita dengar-dengar ceritanya tuh agak-agak Unik banget. unik gitu loh.
Dulu emang aku kan tinggalnya bener-bener di kampung dusun lah ya, jadi bener-bener jauh dari perkotaan. Jadi emang kalau di sana tuh ya orang-orang lulus SD biasanya jadi ART gitu. Makanya kalau lagi main sama temen-temen gitu, aku nanti mau kerja di PRT di Semarang dong, aku mau di sini. Nah aku beda sendiri, aku selalu bilang aku nanti punya perusahaan gede, punya anak buah banyak, punya mobil banyak, punya rumah gede kayak gitu. Makanya akhirnya mereka malas temenan sama dia mah, ngayalnya ketinggian gitu. Akhirnya aku mainnya sama kambing aku tuh aku kasih nama. Jadi kamu cerita ke kambing? Aku tuh kerja di kampung tuh kayak nanam padi, terus nyari rumput, nyari kayu, terus di sana itu kan belum ada listrik dulu, terus sumur itu juga jauh, kita harus gendong air. Memang kejauhan sih ngayal yang kayak tadi, makanya wajar kalau teman-teman bilang aku aneh gitu. Nah kalau dari bibit pengusaha kan ada ya kemarin waktu jadi jual palu gada lah. Nah kosmetik ini bagaimana ceritanya Kak? Jadi pas palu gada itu jualannya juga belum terlalu, karena aku sambil kerja jadi admin dulu. Nah jadi di sela-sela kerja itu sambil jualan gitu. Nah sampai di akhir itu kan aku punya sakit kista. Nah kista aku tuh jenisnya yang sakit banget. Kalau sakit tuh harus nggak bisa bangun, sampai berangkang-berangkang gitu. Nah sampai akhirnya cuman berobat alternatif, salah pengobatan. Jadi malah diremes-remes katanya ini jin apa kali ya? Jin, jadi sampai dia bengkak dan jadi bahaya di perut sini. Jadi akhirnya pas ke dokter panik, kok bisa begini? Kamu salah pengobatannya, harus segera operasi gitu. Nah operasinya itu habisnya 50 juta. Nah sedangkan aku waktu itu cuma punya tabungan dari palu gada tadi tuh 6 juta. Jadi ibaratnya tongkat musa aku lah, ini kekuatan aku satu-satunya, harus diapain ya dari sini supaya aku bisa operasi. Nah akhirnya aku belajar terus gimana perbanyak reseller, karena aku lagi sakit akhirnya dropship sana sini gitu ya, perbanyak supplier. Nah seminggu alhamdulillah bener-bener dapat laba tuh bersih 60 juta gitu. Iya, karena memang bener-bener aku hitungin lagi kurang gitu kan, harus operasi karena itu udah bahaya, takut busuk. Ketemu dokter ya, hampir semua dokter kan kayak udah nggak mau bantu gitu. Nah ada satu dokter yang dia tuh kayak sampai nyari-nyariin rumah sakit yang nggak terlalu mahal, dan ternyata dia sampai bawa aku ke rumah sakit yang pemerintah tuh, jadi cuman nggak habis sampai 20 juta. Dari situlah jadinya punya modal lebih kan, 40 juta itu diputer lagi jadi palu gada yang akhirnya bisa modal buat brand BL Kosmetik ini gitu. Berbicara masa depan, bagaimana Kak bisnis Kakak di masa depan nanti? Kalau bisnis ya pasti planningnya besar ya, kita akan terus mengikuti perkembangan zaman, akan terus berinovasi. Karena kalau ngomongin mimpi pribadi kan alhamdulillah, jangankan sekarang, sejak kita hidup susah aja aku selalu merasa cukup gitu. Yang bikin aku nggak merasa cukup adalah ketika aku belum bisa bikin orang lain juga bisa bertumbuh gitu, bisa lebih bermanfaat lagi. Makanya pengen gedein bisnis ini lagi supaya makin banyak yang ngerasain manfaat dari bisnis ini gitu. Mari kita tepuk tangan untuk Kak Erli. Kak Erli, keren banget. Jujur sebagai orang yang pernah susah, kita pernah susah juga Kita ya. susah juga bener. Kita adalah orang yang memang selalu direndahkan mimpi-mimpinya, tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, itu dia. Dengan sosok Kak Erli hari ini, jujur saya makin percaya bahwa memang semua orang itu bisa berubah, Kak. Semua orang bisa berubah, apapun backgroundnya, apapun yang kita alamin, asal kita tetap melihat dari segi positifnya. Nah, itu dia. Dan tadi aku simpulkan, Kak, Simpulannya? kalau misalkan kena masalah nih, Nggak masalah. yang diambil adalah sudut pandang yang baik aja. Baik aja. Yang buruk udah buat dia aja. Buat dia. Jangan kita ambil, karena Jangan kalau kita melawan hal buruk dengan keburukan, Betul. kita juga akan tetap jadi buruk. Kita buruk. Tapi kalau kita lihat hal buruk dengan kebaikan, Kebaikan. hikmahnya juga tetap ada. Baknya ada. Tepuk tangan buat Kak Marcel. Itu intinya. Intinya itu. Semua orang bisa berubah. Oke, main-main ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Betul sekali, dan teman-teman semuanya jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh. Gak ada duitnya, kaya